Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kaum muslimin yang terdiri dari kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dan daerah lain di sekitar Jazirah Arab dan kaum Ansar yang merupakan penduduk asli Madinah sepakat mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menggantikan Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil menumpas kaum munafikun, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengalihkan pandangan ke utara ke negeri Syam yang berada di bawah kendali Romawi. Pada tahun 633 Masehi, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim 4 orang panglima perang Islam ke negeri Syam yang meliputi Jordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon untuk menghadapi pasukan Romawi dan suku-suku Arab yang berada di bawah kendali Romawi. Tujuan utamanya adalah mengajak penduduk Arab yang berada di pedesaan memeluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan video selanjutnya. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kaum muslimin yang terdiri dari kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dan daerah lain di sekitar Jazirah Arab dan kaum Ansar yang merupakan penduduk asli Madinah sepakat mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama menggantikan Nabi Muhammad SAW. Saat Abu Bakar radhiyallahu anhu naik menjabat khalifah, banyak bermunculan kaum munafikun. Kaum munafik ini kembali menjadi murtad meninggalkan Islam. Mereka sering membuat kekacauan dengan mengganggu kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyikapi keberadaan kaum munafik ini dengan mengirimkan ekspedisi tentara Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Tidak membutuhkan waktu lama, kaum munafik ini berhasil diatasi. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kemudian diberi tugas menyisir tepi sebelah timur Jazirah Arab menghadapi Persia. Setelah berhasil menumpas kaum munafikun, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengalihkan pandangan ke utara ke negeri Syam yang berada di bawah kendali Romawi. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin mempersatukan seluruh bangsa penutur bahasa Arab di bawah kendali pemerintahan Islam di Madinah. Kondisi di Kekaisaran Romawi sedang mengalami berbagai permasalahan ekonomi dan politik yang mengubah kebijakan luar negeri. Romawi telah menghentikan subsidi finansial kepada banyak kelompok Arab yang mendukung Romawi menghadapi Persia. Romawi beranggapan subsidi keuangan sudah tidak diperlukan lagi karena Romawi telah memenangkan pertempuran melawan Persia. Sebaliknya, Romawi membangun koalisi pertahanan dengan para pengembara Arab atau Arab Badui untuk menjaga perbatasan selatan dan tenggara Suriah dan memperkuat kontrol politik atas penduduk Arab Badui yang mengancam tujuan kekhalifahan, menyatukan semua suku-suku Arab di bawah kendali kekhalifahan. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan gerak cepat. Pada tahun 633 Masehi, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim 4 orang panglima perang Islam ke negeri Syam yang meliputi Jordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon untuk menghadapi pasukan Romawi dan suku-suku Arab yang berada di bawah kendali Romawi. Keempat komandan tersebut adalah Yazid bin Abi Sufyan dengan 6.000 pasukan, Surahbil bin Hasanah dengan 6.000 pasukan, Amr bin Al-As dengan 7.000 pasukan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan 5.000 pasukan. Masing-masing komandan menempuh jalan yang berbeda-beda. Mereka tidak diizinkan menggunakan senjata terhadap penduduk pedesaan di selatan dan tenggara Suriah. Tujuan utamanya adalah mengajak penduduk Arab yang berada di pedesaan memeluk Islam. Mata-mata Romawi yang mengawasi pergerakan pasukan Islam ini berkesimpulan pasukan Islam tidak sekuat dan sebanyak yang mereka duga. Strategi ini ternyata berhasil
banyak penduduk Arab Badui memeluk Islam dan terlepas dari kendali Romawi. Strategi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an juga telah mengelabui Romawi. Romawi menyangka pasukan Islam hanyalah para perampok yang tidak memiliki kekuatan signifikan. Kendali kekhalifahan atas penduduk Arab Badui semakin kuat dan dapat mengamankan jalur logistik. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berencana hendak membebaskan seluruh kota di Suriah dari kendali Romawi. Tetapi rencana ini tidak mudah. Romawi memiliki tentara yang kuat. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat memahami bagaimana kekuatan pasukan Romawi. Untuk menghadapi pasukan Romawi, pasukan Islam harus dipimpin oleh komandan yang cerdas dan berpengalaman. Busra adalah kota pertama yang akan direbut. Busra adalah ibu kota kerajaan Ghassaniyah yang beragama Kristen. Pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Surahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum berupaya merebut kota Busra, namun tidak berhasil. Pertahanan pasukan gabungan Romawi dan Ghassaniyah sangat kuat, sehingga pasukan Islam hampir mengalami kekalahan karena dikepung dari dua sisi. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an kemudian mengirim surat kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an yang sedang berada di front Persia. Saat akan menyerang pasukan Persia, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an menerima surat dari Khalifah di Madinah untuk segera membagi pasukannya menjadi dua. Sebagian bertahan menghadapi pasukan Persia, sebagian lagi bergerak menuju lokasi pertempuran di Suriah. Jarak perjalanan antara lokasi pasukan Islam di Irak dengan pasukan di Suriah membutuhkan waktu tempuh 30 hari. Pemandu perjalanan memberitahu jalan alternatif yang dapat ditempuh dalam waktu 15 hari, tetapi harus melewati wilayah gurun yang kering dan tandus. Rute yang akan dilalui tidak terdapat air. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan 30 ekor unta pengangkut beban diberi makanan kering, kemudian diberi minum sebanyak-banyaknya agar semua punuk unta dapat menampung banyak air. Semua mulut unta diikat agar tidak terjadi oksidasi yang dapat membuat air di dalam perut unta menjadi basi. Setiap hari pasukan menyembelih 1 ekor unta untuk dimakan dan meminum air yang ada di dalam perut unta. Perjalanan ke Suriah berlangsung selama 15 hari sesuai dengan perkiraan. Dalam perjalanan menuju lokasi pertempuran, pasukan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menyergap satuan-satuan kecil Romawi. Tentara Romawi terkejut dengan kehadiran pasukan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang mampu menembus gurun di Suriah Timur yang terkenal ganas. Sementara itu pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu terus berusaha merebut kota Busra. Meski telah dilakukan pengepungan kota selama 2 bulan, pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu belum berhasil membuat Romawi menyerah. Hari menjelang sore saat pertempuran sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar gemuruh derap kaki kuda dan kepulan debu yang berterbangan. Pasukan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu muncul dan langsung memasuki arena pertempuran. Pasukan gabungan Romawi dan Ghassaniyah dapat dipukul mundur ke dalam benteng. Keesokan harinya pasukan Romawi menyerah dan meninggalkan kota Busra. Setelah berhasil merebut kota Busra, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menunjukkan surat yang diterimanya dari Khalifah di Madinah yang menunjuk dirinya sebagai panglima perang. Seluruh pasukan Islam kemudian bergerak menuju ke Palestina untuk bergabung dengan pasukan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang sedang menghadapi konsentrasi yang besar, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Theodor, saudara Kaisar Heraklius. Terjadi pertempuran besar di lembah Ajanadain. Pertempuran Ajanadain merupakan pertempuran besar pertama pasukan Islam berhadapan langsung dengan pasukan Romawi. Romawi dengan pasukan besar diperkirakan berjumlah 50.000 tentara menghadapi pasukan Islam yang hanya berjumlah sekitar 20 hingga 25.000 tentara. Jumlah yang tidak seimbang. Romawi yang perkasa yang dapat mengusir Persia dari Suriah menghadapi tentara Islam yang berjumlah sedikit merasa dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Islam. Tetapi Romawi tidak menyadari kali ini menghadapi tentara yang memiliki militansi dan semangat bertempur yang tinggi. Seorang patriark keluar dari kemah hendak bernegosiasi dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Patriark mengatakan Romawi akan memberikan dinar dan makanan dengan jumlah besar
tetapi pasukan Islam mesti meninggalkan Suriah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang sangat telak. Kami tidak akan meninggalkan Suriah sebelum kalian menerima Islam dan membayar jizyah. Jawaban yang diberikan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu adalah sebuah penghinaan bagi Romawi. Sebagai satu kekuatan besar yang mampu mengalahkan Persia, Romawi tidak bisa menerima syarat yang diajukan. Syarat ini sebagai sebuah tantangan perang. Setelah mengalami kebuntuan, perang pun tidak dapat dihindari. Pertempuran diawali dengan duel 1 lawan 1. Seorang tentara dari pasukan Islam merangsek maju setelah memperoleh izin dari komandan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Dengan suara lantang dia berteriak menantang prajurit Romawi untuk berduel. Kami adalah pembunuh orang-orang berkulit pucat. Aku adalah pembunuh tentara Rum. Aku adalah Dirar bin Al-Azwar yang akan membunuh prajurit Romawi. 4 prajurit Romawi melangkah maju menerima tantangan Dirar. Dalam sekejap, Dirar berhasil membunuh keempat perwira Romawi. Melihat komandan mereka gugur, membuat semangat tempur pasukan Romawi menurun. Komandan Romawi kemudian memerintahkan pasukannya untuk serentak maju. Tentara Islam berhasil menyapu bersih semua tentara Romawi. Dalam pertempuran ini banyak sahabat radhiyallahu anhum yang gugur sebagai syahid. Theodor yang selamat dari pertempuran melarikan diri dan bergabung dengan Kaisar Heraklius di Emesa. Sementara sisa-sisa pasukan Romawi yang selamat bergabung dengan pasukan lainnya di Pella. Kaisar Heraklius kembali ke Antioquia menyiapkan pasukan yang besar menghadapi tentara Islam. Tentara Islam terus bergerak ke utara dan dapat mengalahkan pasukan Romawi setelah mengepung Damaskus selama 20 hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.